Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ternyata di sini jurusan filsafat agama semua ini. Cuman saya yang bukan. Nanti panitia coba adakan diskusi dan debat publik dengan saya. Nanti saya kabur duluan. Ya nggak berani lah. Tapi gini, di belakang panitia nge-briefing saya. Pak Gembul, nanti jangan nyinggung-nyinggung paslon nomor anu ya. Saya komplain, gimana bisa seperti itu? Kan kita berbicara tentang publik, berbicara tentang politik. Semua yang berhubungan dengan politik itu harus digunjingkan, harus dikritik, harus disampaikan. Ide dan gagasan harus masuk dalam ranah dialektika. Dan karena itu, maka harus diobrolkan, harus disebut. Kalau ada sesuatu yang bermasalah, kalau ada sesuatu yang mengganjal, maka itu harus disampaikan. Itulah esensi dari politik. Jadi kenapa saya harus di-briefing untuk jangan nyinggung-nyinggung paslon nomor sekian? Soalnya berbahaya. Tapi memang berbahaya sejujurnya. Waktu saya berkali-kali sudah tahu lah. Saya berkali-kali buka acara bersama Pak Rocky Gerung, dan setiap kali mau ngundang beliau, kesulitan terbesarnya itu adalah nyiapin tempat. Karena gak ada yang mau nampung. Karena kita tahu kalau dia ngomong yang dibahas itu adalah itu aja gitu. Nah ya, saya juga sebenarnya gak pro amat sama beliau. Cuman maksudnya ketika kebebasan publik dalam berbicara itu dikekang, maka kita tidak mungkin berbicara secara politik. Esensi politik dalam demokrasi itu tidak mungkin bisa muncul. Jadi jangan di briefing juga. Tapi memang kejadian di kampus anu, saya berbicara soal politik, saya sindir sini situ. Sorenya dikasih WA, Pak, mulai sekarang Bapak tidak akan kami undang lagi. Bapak saya blacklist. Karena memang berdiskusi tentang masalah politik. Jadi nanti kalau saya tidak diundang lagi di sini, tapi saya punya backing barusan, Pak Prof, Pak Doktor, Pak Moderator tadi di belakang juga sudah ngobrol. Kalau misalkan ada apa-apa, ayo kita maju duluan gitu. Makanya tadi pas moderator masih berbicara, ini Pak Prof muncul duluan di sini kan? Iya, karena kita mau jadi pemberontak. Gak apa-apa lah, sekalian pemberontak. Jadi gini, apa yang dimaksud dengan politik? Kalau misalkan tadi dikatakan dalam mengutip Aristoteles bahwa yang dimaksud dengan politik itu adalah keinginan kuasa atau bagaimana kita mengelola kekuasaan, dan manusia itu adalah disebut sebagai zoon politikon atau makhluk politik, maka itu sebenarnya bukan filsafat ranahnya, itu sebenarnya adalah science ranahnya. Cuman di era Aristoteles pada waktu itu filsafat dengan sains belum terpisah, sehingga Aristoteles menyebut itu dalam ranah dan dianggap sebagai credo bagi atau diksi atau terma dari filsafat. Sebenarnya itu adalah sains. Maksudnya begini, manusia itu secara pribadi bodoh. Manusia itu secara individu otaknya gak jauh dari hewan. Manusia bisa berperadaban, satu-satunya cara adalah ketika dia berpolitik. Jadi kalau misalkan kita hidup sendirian di hutan, maka dipastikan kita akan berperilaku seperti binatang. Dipastikan. Ketika manusia berkumpul, baru manusia bisa berkomunikasi satu sama lain dan menciptakan sesuatu yang kemudian disebut sebagai kebudayaan. Kalau misalkan manusia itu berkumpul dalam skala yang lebih besar lagi dan dalam waktu yang lebih lama lagi, maka manusia bisa berperadaban. Bagaimana caranya manusia bisa berperadaban itu? Ketika manusia satu dengan yang lainnya berkumpul, kemudian berkomunikasi dengan bahasa, kemudian mereka mengakumulasikan pengetahuan mereka. Kan manusia itu cerdas ketika mereka mampu mengakumulasikan pengetahuan. Sering saya sampaikan, manusia secara pribadi tidak bisa bikin nick. Manusia secara pribadi tidak bisa bikin handphone. Manusia secara pribadi bahkan tidak bisa membuat podium ini. Podium ini dibuat oleh manusia dari ide jutaan individu. Dan dalam rentang waktu 15.000
angkatan 15.000 generasi baru bisa bikin gini. Ada yang menciptakan apinya, ada yang menciptakan catnya, ada yang menciptakan bagaimana cara memahatnya, mesin pahatnya, dan sebagainya. Butuh waktu 15.000 generasi agar kita bisa berperadaban seperti ini. Manusia secara individu di sini, siapa yang bisa bikin cireng satu orang dari awal sampai akhir? Gak akan ada yang bisa. Siapa di sini yang mampu bisa bikin kursi itu dari awal sampai akhir? Satu orang tidak bisa. Itu adalah produk akumulasi kebudayaan, produk akumulasi logika berpikir. Nah, bagaimana caranya agar orang-orang dalam jumlah banyak itu menyatukan ide sehingga menghasilkan ini, menghasilkan mic, menghasilkan handphone, bisa berkumpul di sini dan sebagainya, adalah dengan politik. Politik itu adalah bagaimana caranya mengakomodasi dan memberdayakan wewenang, sehingga orang-orang itu bisa bukan hanya mengakumulasikan pengetahuan, tetapi juga mengkompakkan tujuan. Jadi saya mau begini, saya mau begitu, tapi saya mau begini. Setiap orang itu desainnya chaos satu sama lain, kecuali dia dikuasai, dihegemoni oleh pihak yang besar, yang kuat. Maka disitulah muncul politik. Tidak mungkin ada piramida Giza tanpa Firaun yang memerintahkan untuk membuat itu. Tidak mungkin ada Jakarta tanpa ada orang-orang yang memaksakan kehendak untuk bikin pelabuhan di situ. Tidak akan ada Bandung seandainya Dendels, Raden Mas Galak tidak pernah memaksa Bupati Bandung untuk memindahkan ibu kota 11 km ke utara. Artinya apa? Ada kekuasaan di situ. Ada wewenang publik di situ. Nah, wewenang publik itu hanya bisa diwujudkan kalau apa? Kalau ada dialektika. Dan dialektika itu bisa muncul ketika apa? Ketika orang-orang yang ada di situ semuanya itu diperkenankan untuk mengajukan gagasan, kritik, saran, menyampaikan ide, membuat dirinya itu bisa berkata-kata. Jadi saya disuruh untuk berbicara tentang masalah politik, tapi tolong jangan senggol itu. Itu namanya benar-benar tidak tahu diri. Nggak apa-apa, yang nge-briefing tadi itu teman saya sih soalnya. Jadi saya marah-marah di sini juga dia cuman iya gitu. Tapi maksudnya begitu. Karena apa? Kalau misalkan kepemimpinan, kalau misalkan wewenang, kalau misalkan orang-orang yang memiliki wewenang itu benar-benar tidak mendapatkan kritik, benar-benar tidak bisa digibahkan, maka tidak akan ada lagi yang namanya politik. Jadi politik itu wajib digibahkan. Dalam Islam gibah kan nggak boleh. Boleh nggak dalam Islam gibah? Dalam Islam gibah itu tidak boleh karena itu menyangkut masalah pribadi. Jadi urusan politik itu bukan masalah pribadi. Kalau misalkan ada seorang presiden, misalnya, yang ternyata dia berselingkuh, maka itu urusan pribadinya dia. Dan itu sama sekali tidak menyangkut urusan publik. Maka abaikan saja selama nggak ketahuan. Tapi kalau misalkan dia korupsi, itu masalah publik, maka harus disampaikan. Politik itu sejak awal itu adalah bagaimana caranya mengatur wewenang untuk masalah publik. Karena itu wajib digibahkan. Karena ini bukan kepentingan pribadi, ini kepentingan publik. Nah, untuk bisa menjadi kepentingan publik, maka semua orang di sini harus berpartisipasi, menyampaikan ide dan gagasan dan apapun yang berhubungan dengan urusan-urusan publik. Gitu. Karena apa? Karena gini nih. Para kontestan pemilu, baik itu partai politik maupun calon secara individu, itu adalah orang-orang yang paling menganggap dirinya suci dan bersih. Bahkan ketika kita kritik habis-habisan, kita bully habis-habisan, bikin meme di mana-mana, mereka tetap merasa dirinya paling bersih. Buktinya apa? Tidak pernah ada dalam sejarah Indonesia partai politik minta maaf. Artis pernah minta maaf, klarifikasi sampai nangis-nangis. Polisi, kami minta maaf pada masyarakat, pernah. Tentara, pernah minta maaf. Politisi, partai politik, tempat di mana korupsi besar-besaran terjadi di sana, dan itu dibuka kepada publik, mereka tidak pernah minta maaf sampai sekarang.
Dan itu terjadi ketika mereka kita kritik. Jadi kalau misalkan dikritik aja masih seperti itu, bagaimana ceritanya ranah diskusi seperti ini menghentikan orang untuk tidak berbicara dan mengibahin orang-orang? Ya kita sebut aja, misalkan paslon-paslon kita sebutin satu-satu. Berani nggak? Misal kita sebut, saya sebutan rumusannya sederhananya begini. 54% pemilih sekarang itu adalah pemilih anak muda. Pemilih anak muda, kebanyakan orang berpikir soal anak mudanya, tetapi mari kita lihat kualitas anak muda itu. Dari 54% yang katanya pemilih untuk tahun 2024, hanya 27% yang melek politik. 27%. Dan dari 54% yang anak muda itu, hanya 0,1% orang yang menamatkan satu buku dalam 1 bulan. Artinya apa? Jam bacanya kurang. Artinya apa? Kepedulian terhadap politiknya kurang. Artinya apa? Melek terhadap politik, bukan melek terhadap politik. Dan karena itu, karena rumusannya adalah seperti itu, maka calon-calon presiden kita, calon-calon wakil presiden kita, calon-calon anggota DPR kita berkampanye dengan cara non-literasi. Apa yang disampaikan? Joget. Apa yang ditunjukkan? Bikin meme lucu-lucuan. Bahkan ketika mereka pernah tersangkut ke masalah korupsi, tidak dibahas. Bahkan ketika ada di antara mereka yang terciduk karena pernah hampir terbukti melakukan pelanggaran hak asasi manusia di masa lampau, dibiarkan. Bahkan ketika mereka memiliki track record politik identitas, mereka abai itu. Kenapa? Karena jalan kampanyenya sekarang adalah jalan anak muda. Gak peduli soal track recordnya bagaimana, gak peduli soal visi misinya bagaimana. Yang paling penting bagaimana caranya memberi angin surga kepada orang-orang yang tidak suka baca buku. Maka apa yang kemudian mereka kampanyekan? Makan gratis. Apa yang mereka kampanyekan? BPJS gratis. BPN gratis, solar gratis, semuanya digratiskan. Kenapa? Karena mereka memang tidak bertujuan untuk mendidik. Kalau misalkan tujuan mendidik, maka kampanye mereka akan mengatakan, saya akan gratiskan solar untuk nelayan kalau nelayan itu tidak buang sampah dan polusi di lautan. Itu mendidik namanya. Saya akan kasih dana riset sekian triliun rupiah untuk para akademisi di Indonesia asal mereka hak patennya di Indonesia. Terus seperti itu. Tapi tidak ada yang akan ngomong seperti itu karena mereka berkampanye di hadapan masyarakat yang jam bacanya 0,01%. Dengan kondisi seperti ini bagaimana? Makanya satu-satunya kesempatan agar bisa menciptakan pendidikan politik buat masyarakat adalah saya harus diizinkan berbicara di depan mahasiswa yang katanya suka baca, yang katanya kritis, yang katanya agent of change. Saya sampaikan kepada mereka agar mereka semua menyampaikan kepada masyarakat yang lebih luas bahwa politik Indonesia harus diselamatkan, bahwa Indonesia di masa depan harus dihebatkan. Saya nggak mau berbicara panjang lebar, saya pengen berdialektika. Saya tidak mau mahasiswa-mahasiswa itu duduk dengar diam terlalu lama berbicara ngedengerin orang terkenal ngomong. Tapi saya pengen sampaikan, pemilu tahun 2024 dilaksanakan bertepatan dengan hari ulang tahun saya. Dan karena itu, maka saya tidak mau merayakan hari ulang tahun saya dengan kebodohan. Terima kasih.